Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Bapak John Abdi. Bapak John Abdi adalah guru di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Bapak John Abdi mengenyam pendidikan S1 dan S2 di Universitas Syahwala, pendidikan matematika. Universitas Syahwala itu di Banda Aceh, Bapak dan Ibu sekalian. Pak John Abdi mungkin sudah hampir 1 dekade atau bahkan sudah lebih dari 1 dekade terlibat di Direktorat SMA Kemendikbud. Malam hari ini beruntung karena Pak John Abdi sebenarnya juga sedang mengikuti kegiatan sosialisasi AKM bersama teman-teman di Direktorat SMA, dan terakhir ke Bogor yang barengan saya itu, yang saya dibawa Pak John Abdi. Pak John Abdi merupakan ketua kelas untuk AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, kita malam hari ini kedatangan orang yang berkompeten untuk menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum. Tapi sebelum saya serahkan ke Pak John, karena ini berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, ada yang tanya secara private. Jadi kenapa saya tidak dapat kenapa saya tidak dapat sertifikat? Karena pada saat itu saya mengikuti saya yang jadi pemateri, Pak Khairuddin yang jadi pemateri, tapi saya tidak dapat sertifikat. Bapak dan Ibu, untuk memperoleh sertifikat, Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi link evaluasi. Nah, di link evaluasi itu nanti Bapak dan Ibu pastikan bahwa email yang Bapak Ibu isi sudah benar. Oke, pastikan sudah benar, karena insya Allah sertifikat akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu, dan nanti Bapak dan Ibu boleh cek di emailnya. Baik, saya tidak berlama-lama untuk mukadimah kegiatan malam hari ini. Saya persilahkan ke Pak John untuk menjelaskan, mengenalkan kepada kami pemirsa LCSK ke-58 yang kebetulan partisipannya juga saat ini sedang ada 58, untuk menjelaskan kepada kami tentang asesmen kompetensi minimum. Saya serahkan ke Pak John. Silakan Bapak. Pakai mungkin ya. Namun demikian saya mencoba berbagi apa yang sudah pernah saya terima dari pakar-pakarnya. Jadi kemudian setelah presentasi saya juga ini masih banyak merujuk pada Bapak Muhammad Abduh yang memang saat itu memberikan materi kepada kami. Jadi Bapak sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Khairuddin bahwa saya berasal dari SMA Negeri 11 Banda Aceh. Ini adalah tahun ketiga saya berada di SMA 11. Sebelumnya saya di SMA Negeri 1 Loks Mawé selama 20 tahun di Loks Mawé. Kemudian saya baru pindah ke Banda Aceh dalam 2 tahun terakhir. Jadi Bapak sekalian, seperti yang dikatakan Pak Kai tadi, saya bergabung di dulu namanya Direktorat SMA sebagai fasilitator semenjak tahun 2009. Jadi ini sudah 11 tahunan lah saya bergabung di tim ini, yang kemudian sekarang berganti nama dengan nama Direktorat SMA. Tentu saja banyak informasi-informasi yang saya dapatkan dari teman-teman atau pakar-pakar yang ada di kementerian, karena kita langsung ketemu dengan orang yang memang kompeten di bidangnya secara langsung. Jadi suatu hal yang mungkin perlu saya syukuri, karena tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang AKM, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hal yang baru mungkin bagi sebagian kita. Karena pada kesempatan yang lalu kita disibukkan dengan bahwa UN ya harusnya tahun 2021 itu ditiadakan. Jadi muncullah AKM ini. Jadi AKM adalah pengganti ujian nasional pada hakikatnya. Jadi bicara AKM, kita tidak lepas dari PISA dan TIMSS. Kebetulan ketika saya melanjutkan pendidikan saya di S2, saya mengambil tesis berkaitan dengan PISA. Jadi yang melatar belakangi AKM ini
ya salah satunya. Kenapa saya katakan salah satunya? Karena memang rujukan dari AKM ini adalah PISA, ya. Salah satunya adalah PISA. Sehingga kita perlu melihat ya apa yang terjadi di PISA sehingga ini menjadi rujukan kita sekarang. Ingat saya bahwa PISA itu dimulai tahun 2000, ya 2000. Jadi PISA itu dilaksanakan untuk siswa ya atau anak sekolah yang berada pada usia 14 sampai 16 tahun lah. Ya, jadi rata-rata 15 tahun gitu. Dilaksanakan 3 tahun sekali ya, 3 tahun sekali. Jadi kalau awal mula dilaksanakan itu tahun 2000, maka 3 tahun kemudian tahun 2003, 2006 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah tahun 2018. Jadi kita melihat ya, mungkin Bapak sekalian sudah pernah membaca hasil survei PISA itu, karena PISA adalah semacam survei yang diselenggarakan oleh negara-negara maju, yang kemudian Indonesia ikut di dalam survei itu. Jadi ada 30, kalau tidak salah ada 30 negara maju, kemudian ada negara-negara berkembang yang ikut berkontribusi di PISA, salah satunya Indonesia. Awal-awal kita di PISA itu peringkat kita tidak baik, ini sekitar, kalau saya tidak silap, nanti kalau silap mungkin dikoreksi ya. Kita berada pada peringkat 39 tahun 2000 itu. Secara rata-rata 39 dari 41 negara yang ikut. Kemudian tahun 2003 ya peringkat kita membaik ya 8. Namun bukan karena capaian kita semakin tinggi, namun karena ada satu negara yang tidak ikut, yaitu Inggris. Demikian seterusnya sampai pada tahun 2012. Ini yang menarik, saya sempat membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang Amerika yang mencintai Indonesia, namanya Elizabeth. Mungkin Bapak sekalian bisa browsing artikel oleh Elizabeth ini. Dia kecewa ya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi pada kesempatan itu Elizabeth membuat satu potongan yang mungkin kita istilahnya pepatah orang Indonesia yang selama ini kita sering dengar ya, tapi ini ditujukan untuk menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia. Kita mungkin masih ingat dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Itu kira-kira pesan yang disampaikan oleh Elizabeth. Cuma yang menarik hati saya waktu itu ada judul artikelnya ya, artikelnya yang beliau sampaikan, apakah anak Indonesia tidak tahu betapa bodohnya mereka? Ini yang menyakitkan sebenarnya. Yang kita khawatirkan, orang asing mengkhawatirkan kita, tapi kita tidak mengkhawatirkan anak-anak kita. Jadi ini yang kemudian mengagetkan pemerintah. Hasil survei tahun 2012 itu kemudian saya rasa menjadi pemicu munculnya kurikulum 2013. Ya, dari kurikulum yang mungkin memang awal-awalnya sudah berbasis kompetensi, namun di 2013 itu ya kita lebih mengarah kepada kurikulum yang benar-benar mengorientasinya kepada kompetensi siswa, bukan konten lagi. Ya, karena selama ini kan kita disibukkan dengan real soal dan sebagainya. Sebagai gambaran, ini adalah hasil PISA tahun 2018. Kita mungkin tidak bisa berharap banyak melihat kondisi negara kita. Tentu di papan atas ini tidak ada negara kita. Ya, kita lihat negara kita itu pada level mana. Di tayangan kedua juga belum ketemu Indonesia. Indonesia itu muncul pada tayangan berikutnya ini. Ya, ini luar biasa jauh. Hanya beberapa negara yang ada di kita. Ya, kita prihatin ya dengan hasil ini yang memang tidak baik. Mungkin infografisnya seperti ini, kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Di sini terlihat bahwa ada kurva yang mirip parabola, kemudian ada kurva yang arahnya ke kurva linier, ya. Untuk reading itu mengarah ke kurva, bentuknya kurva berderajat 2 ya, atau bentuk persamaan kuadrat, kira-kira begitu arahnya. Menandakan bahwa kita cenderung memburuk di akhir-akhir ini, ya. Sempat di 2009 sempat membaik, kemudian
pada kesempatan berikutnya di 2018 ini memburuk. Kemudian untuk matematika juga tidak terlalu baik ya, walaupun sempat menonjol di beberapa titik di 2006 dan 2015, namun di 2018 turun lagi. Demikian juga dengan sains, namun sains agak lebih asik kita lihat ya, grafiknya itu tidak stagnan ya, walaupun kalau kita tarik tren ya, ini arahnya ke arah ini akan menanjak ya, ya, jadi tidak terlalu mengecewakan. Jadi saya mengulas tentang ini reading ini. Jadi ada istilah bahwa anak-anak Indonesia atau warga negara Indonesia ini sebenarnya kemauan membacanya itu tinggi ya, minat bacanya tinggi, namun bahan bacaannya yang kualitasnya rendah. Ini yang membuat kita tidak bisa berharap banyak dari kemampuan membaca anak-anak kita. Baik karena siswa maupun orang dewasa trennya sama. Mereka gemar membaca, namun kualitas bacanya rendah. Ini yang mungkin sama-sama kita sikapi nanti, bagaimana guru-guru Indonesia ini bisa melihat tren ini sebagai cermin bahwa kita tidak bisa berleha-leha, kita harus bergerak. Kebetulan tadi yang menjadi pemateri kami yang pertama adalah Pak Dino Wahyudin dari UPI. Jadi ada beberapa informasi baru yang saya dapatkan dari beliau, mungkin nanti akan juga saya kupas di kegiatan ini. Jadi kalau kita lihat ya, kita bandingkan negara-negara kita sebenarnya kalau kita mengacu kepada beberapa daerah ya, kita lihat bahwa PISA 2018 kan sifat PISA ini adalah sampling. Jadi kalau kita merujuk kepada daerah istimewa Yogyakarta dan DKI, ya kita melihat ini sejajar dengan Malaysia dan Brunei. Ya, jadi sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat lah siswa kita. Namun itu kalau merujuk kepada DIY dan DKI. Ya, yang masalahnya DIY dan DKI ini disparitasnya itu terlalu tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Ini suatu hal yang mungkin membuat kita menjadi sadar bahwa ternyata disparitas pendidikan di negara kita ini cukup lebar, ya, cukup lebar. Bahkan di wilayah timur itu memang luar biasa lebar, lebih lebar lagi. Kalau kita merujuk ke pulau-pulau yang terpinggir, ya, yang berhadapan langsung dengan negara lain, mungkin lebih parah lagi kondisinya. Oke, kemudian mungkin saya lebih banyak contoh-contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua, Bapak sekalian ya. Jadi kelemahan pada literasi membaca anak-anak kita itu memang kita akui ya. Ini ada satu soal. Jadi ada pekerjaan rumah ya, telah berusia 10 tahun dan diberikan pengembalian uang dan akan diberikan pengembalian uang sampai 1 juta untuk pembelian peralatan kantor. Jadi ada peralatan kantor di sini ya, kita lihat ada laptop, ini ada beberapa, ada kursi dan sebagainya, ada peralatan elektronik lainnya nih. Bagaimana cara memanfaatkan tawaran ini? Jadi anak kita diminta membaca teks ya terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soal. Ya, jadi ini ada tes, kemudian ada formulir, pelanggan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah pelanggan di bawah ini akan mendapatkan pengembalian uang dari barang-barang yang dibeli dari Workbright ini. Jadi kita lihat di sini. Workbright ini menawarkan ya pengembalian sampai 1 juta rupiah untuk pembelian peralatan kantor. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya, pelanggan Jamil membeli alat pencetak printer senilai 700.000 pada tanggal 14 Januari. Apakah Jamil akan mendapatkan pengembalian uang? Pertanyaan sederhana, iya atau tidak. Demikian juga dengan BNI. Dia membeli kalkulator seharga 850.000 pada tanggal 12 Desember, ya apakah dia akan mendapatkan pengembalian atau tidak. Jadi di sini disampaikan untuk pembelian barang antara 600.000 sampai dengan 1.400.000, toko ini akan mengembalikan uang sebesar 200.000 dan seterusnya ini.
Ya, jadi kalau anak-anak kita tidak melihat dengan baik informasi yang ada di booklet ini, tentu mereka tidak akan bisa menjawab dengan baik. Ya, yang menarik adalah yang paling banyak menjawab benar ini adalah dari Vietnam. Ya, di negara OECD ini adalah negara-negara maju, rata-ratanya adalah 14,25. Kondisi di kita, anak kita hanya 4,33% yang menjawab benar. Jadi ini hanya bisa dibandingkan dengan Thailand lah, kita hanya lebih baik dari Thailand. Kenapa bisa demikian? Karena ada satu informasi di sini, ya, yang mungkin anak-anak kita abai atau tidak melihat dengan persis tentang apa saja yang mendapat pengembalian uang, apa saja yang tidak, ya. Ya, jadi ternyata peralatan kantor, produk teknologi tidak termasuk produk yang lainnya, ya, misalnya furniture. Sementara di sini ada kursi, ya, ini kursi ini kan furniture. Jadi furniture ini tidak mendapatkan pengembalian barang. Jadi anak kita umumnya terjebak di sini. Jadi dia menganggap semua ini mendapat pengembalian. Sementara ada satu informasi penting di sini bahwa peralatan furniture tidak mendapatkan pengembalian. Ya, sederhana memang sebenarnya kalau lebih kepada telitian dalam menjawab soal. Jadi seringkali kita tidak membaca satu informasi secara utuh, secara komprehensif, sehingga akhirnya kesimpulan yang diambil juga tidak mengembirakan. Jadi kecermatan dalam membaca informasi ini berujung kepada salahnya dalam menentukan pilihan jawaban. Jadi ini kelemahan siswa kita dalam bidang sains di sini, ya. Sama juga kelemahan siswa Indonesia dalam bidang sains itu adalah memverifikasi suatu informasi secara logis ataukah tidak berdasarkan bukti ilmiah, dia. Jadi ini ada informasi tentang sebuah mungkin bacaan. Susu adalah makanan pertama yang diterima mamalia muda dalam hidupnya, ya, penting bagi kesehatan mamalia muda. Ya, ada bahwa nutrisi dalam susu yang mereka minum sama dengan yang ada dalam susu ibunya dan sebagainya. Ini informasinya. Ya, ada beberapa legenda atau cerita bayi dibesarkan oleh serigala dan minum susu serigala, salah satunya diceritakan. Dan dari cerita ini mengatakan bahwa bayi manusia dibesarkan oleh serigala dalam hutan Eropa purba. Informasi pada tabel digunakan untuk mendukung ide bahwa cerita ini benar atau mendukung ide bahwa cerita itu tidak benar, ya. Berikanlah bukti dari tabel yang mendukung gagasan bahwa cerita itu mungkin benar. Jadi ini adalah informasi-informasi yang diberikan. Jadi kita diminta, anak-anak kita diminta memberikan bukti. Ini mungkin juga kita sadari bahwa ketika anak-anak kita disuguhi tentang pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan bukti, memerlukan analisis, sehingga pada akhirnya bisa membuat sebuah kesimpulan, juga anak-anak kita lemah. Dalam hal ini, hanya 5% dari anak Indonesia yang menjawab benar. Jadi sekali lagi, informasi dari soal ini bukanlah informasi yang sederhana, namun informasi yang membutuhkan analisis yang cukup dalam. Nah, kemudian berikutnya, kelemahan siswa pada literasi matematika, ya, kemampuan mengolah informasi, mencerna atau mengidentifikasi informasi, memilah informasi. Ya, jadi di sini ini menarik, ini saya sempat berulang kali saya baca, kenapa anak kita hanya 1% menjawab benar, sementara kita lihat ini Thailand berada di atas kita, jadi kita terbawah ini dalam survei PISA. Ya, menurut piramida di atas hanya bagian dari kelompok umur 04 tahun pada tahun 1950 yang akan mencapai umur 85 tahun ke atas. Jika dianggap tidak berpengaruh, ya, tidak ada pengaruh migrasi, berapa persen orang yang mencapai umur tersebut? Ya, perlihatkan juga cara memperoleh jawabannya. Jadi di sini ketika anak-anak tidak memperhatikan bahwa yang diminta adalah anak usia 0 sampai 4 tahun pada 1950, ya, pada 1950 yang akan mencapai usia 85 tahun. Berarti kita harus melihat grafik pada
tahun 1950, kemudian juga akan harus melihat grafik yang ada pada tahun 2000, ini 2035 ya, karena kalau pada tahun 50 itu anak itu berusia 0 tahun, ya, maka 0 ditambah dengan, ini 50 berarti ya, tambah 35, jadi pada usia 0 sudah tahun 50. Maka pada usia, ini pada 1950 ya, pada tahun 2035, maka kalau tahun 2000 anak itu berusia 50 tahun, maka di tahun 2035 anak yang 0 tahun tadi berusia 85 tahun. Maka yang harusnya dilihat grafik yang ada di sini. Ya, jadi juga merujuk, ini kebetulan agak kecil-kecil ya tulisannya, yang usia 85 tahun ke atas ini berada pada rentang ini. Nah, ini yang mungkin kurang dipahami siswa kita, sehingga dia terjebak pada jauh, ya. Oke. Jadi pada kasus ini, anak-anak kita hanya mampu menjawab 1% yang bisa menjawab benar, sisanya tidak bisa menjawab dengan benar. Ya, ini ada beberapa informasi lain, mungkin tidak akan saya sampaikan semuanya secara detail. 3.000, ini juga menarik, ini hanya soal sederhana, padahal 3.023 rupiah dapat dituliskan sebagai, ya, ini ternyata ya anak-anak kita juga banyak yang bermasalah dalam ini, walaupun kelihatannya ini lumayan bagus hasilnya, berada pada kisaran 59,5%, namun ternyata masih lumayan banyak anak-anak yang tidak mampu dalam menjawab soal-soal seperti ini, yang kita pikir ini tidak terlalu sulit ya. Namun perlu kita ingat ya, soal ini harusnya diajarkan mungkin di kelas-kelas dasar ya. Kalau di SD, di kelas rendah sudah diajarkan tentang materi ini. Sementara pertanyaan ini diperuntukkan untuk anak yang berada pada usia 14 sampai 16 tahun atau rata-rata 15 tahun. Jadi kita lihat ternyata kemampuan anak-anak kita dalam hal numerik juga bermasalah. Padahal ini adalah numerik dasar yang diberikan kepada anak-anak di sekolah dasar jenjang yang rendah, tingkat rendah. Kemudian kebijakan Merdeka Belajar ya juga menjadi dampak juga ya, bahwa ujian berstandar nasional ini sepertinya tidak terselenggara pada 4 hari yang lalu karena COVID-19. Kemudian ujian nasional yang rencananya digelar juga batal. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini juga kita tahu bahwa ada keringanan yang diberikan oleh kementerian kepada kita sebagai pengajar, ya, kemudian tentang peraturan sistem zonasi ini adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian ujian nasional ya itu tidak benar-benar dihapus pada hakikatnya ya, karena ujian nasional ini sekarang bergerak menjadi AKM ya. AKM itu asesmen kompetensi minimum. Situasi saat ini ya materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung memuji penguasaan konten, bukan penguasaan kompetensi bernalar ya, karena kita tahu bahwa jumlah soal ujian nasional itu sampai 40 buah dengan waktu mungkin anak-anak mengerjakan sekitar 120 menit. Tentu tidak mungkin seluruh soal itu diberikan soal-soal yang bentuknya reasoning atau penalaran. Kemudian kondisi tahun 2020 UN rencananya dilaksanakan terakhir kali, namun karena kondisi COVID tentu ini berubah ya, ini kebijakan-kebijakan ini sudah berubah. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa dan guru. Nah, juga ini menjadi keuntungan buat lembaga pendidikan, lembaga yang bergerak di dunia pendidikan untuk mungkin lebih mengarahkan anak-anak kepada drill soal yang mungkin kita khawatirkan. Pada kebijakan baru, kita akan bicara tentang literasi, numerasi, dan karakter. Jadi nanti AKM ini sebenarnya secara umum dikatakan dengan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama AKM itu sendiri, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional itu ada 3 ya.
yang saat ini memang masih terus dikaji, masih terus bergulir ini. Sampai hari ini juga kita belum bisa memberikan kepastian seperti apa maunya nanti. Tapi paling tidak sudah ada gambaran-gambaran yang cukup mengarah, sehingga kita bisa memprediksi ya kira-kira apa maunya pemerintah dengan AKM ini, dengan asesmen nasional ini. Kemudian situasi saat ini UN hanya menilai pada aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter. Sementara kita tahu ya bahwa pembelajaran itu sendiri arahnya adalah perubahan perilaku. Jadi seorang anak belajar matematika, harapannya punya perilaku yang teliti, kemudian berpikir kritis dan sebagainya. Jadi ending dari pembelajaran itu sendiri adalah perubahan perilaku. Ini belum terjadi. Walaupun ada beberapa, tapi tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Kemudian arah kebijakan barunya dilakukan pada siswa yang berada pada jenjang misalnya kelas 4. Tapi ini nanti kita tidak bicara kelas 4, kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11. Sehingga mendorong guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Jadi AKM ini nanti arahnya diperuntukkan kepada siswa-siswa bukan di jenjang akhir, tapi di jenjang menjelang akhir. Kenapa begitu? Karena AKM ini nanti sifatnya survei. Jadi kalau diberikan kepada siswa di satu sekolah, tidak seluruh siswa, tidak seluruh kelas, hanya sampling saja, tidak untuk menggambarkan kompetensi siswa, tapi untuk menggambarkan kompetensi satuan pendidikan atau sekolahnya. Yang kemudian nanti ini juga bisa merepresentasikan kondisi pendidikan di daerah itu, di satu kabupaten, di satu provinsi. Tujuannya untuk bisa mengambil tindakan. Sehingga kita masih agak ragu ya, ini arah-arah dari AKM ini nanti arahnya ke formatif atau sumatif gitu ya. Karena kalau sumatif itu kan di akhir jenjang, biasanya seperti nasional arahnya ke sumatif. Sementara AKM itu sendiri diberikan di kelas 5, 8, 11. Jadi kalau kita lihat masih ada kesempatan anak-anak untuk remediasi, untuk anak-anak memperbaiki diri, sehingga apa yang menjadi standar di satuan pendidikan itu, atau standar secara nasional, itu bisa tercapai. Jadi dia sebelum dilepaskan, ada tindakan yang diberikan, atau ada semacam stimulan yang diberikan kepada si anak, sehingga dia dapat memiliki perilaku yang diharapkan oleh sekolah, atau memiliki kompetensi yang diharapkan oleh satuan pendidikan atau secara nasional. Jadi AKM ini nanti sifatnya memang nasional, namun bentuknya survei. Kemudian mengacu pada praktik baik di level internasional seperti PISA dan TIMSS, yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi di beberapa soal yang tadi ada di muka di depan, itu adalah soal-soal PISA. Kita melihat bahwa soal-soal PISA ini lebih mengarah kepada penalaran. Jadi bukan soal yang dapat ditemukan dalam soal-soal ujian nasional secara umum. Walaupun belakangan ada beberapa soal ujian nasional yang dikemas mengarah ke soal PISA. Bahkan ada yang langsung mengutip soal PISA. Kalau saya tidak salah ya sekitar tahun 2010 itu ada soal PISA yang langsung diubah suai. Jadi hanya mengubah bahasa saja, kemudian jadi soal ujian nasional. Namun demikian, kita berharap ya ke depannya kita memang anak-anak itu terbiasa dengan soal-soal yang semacam ini, karena memang arah AKM tadi kita lihat bahwa di sini mengacu pada praktik baik yang ada pada level PISA atau TIMSS. Kemudian asesmen kompetensi minimum, ya ini dalam proses pengembangan finalisasi. Jadi ketika disampaikan oleh Prof Din pada kami bahwa sampai hari ini arah kebijakan ini juga masih belum bisa dipastikan ya, karena setiap ada satu kebijakan tentu harus ada dulu semacam uji publik, kemudian ada kajian-kajian, sehingga setelah itu baru dikemas menjadi sebuah regulasi
yang dapat dipertimbangkan secara nasional. Ini laporan hasil AKM yang dilakukan tahun kemarin ya. Memang sifatnya hanya sosialisasi ya, untuk tahun kemarin ini. Bukan tahun kemarin, tahun ini ya, sekitar bulan Maret kalau saya tidak salah. Jadi untuk AKM itu sendiri ada 2 literasi yang akan dilihat. Yang pertama literasi numerasi, yang ketiga literasi membaca. Jadi dibagi atas 4 bagian. Yang berwarna merah ya, merah terang. Ini adalah kondisi yang perlu intervensi ya, di kondisinya di numerasi. Kemudian yang berwarna agak pink seperti ini adalah masih dasar ya, dasar, punya kemampuan dasar yang lumayan. Kemudian yang berwarna biru muda ini pada level cakap dan sisanya pada level mahir. Jadi hanya 5% yang berada pada tahap level mahir. Kemudian untuk literasi membaca sendiri ini mungkin agak lebih baik daripada literasi numerasi. Literasi membaca itu sendiri berada pada 30% yang perlu intervensi khusus. Kemudian yang dasar, pada level dasar ini sekitar 40%, kemudian pada cakap 20%, dan pada level mahir itu ada 10%. Ini juga mungkin ada kontribusi tentang literasi membaca yang digalakkan pemerintah kita sejak 2016. Ya, saya rasa demikian mungkin ya. Sehingga literasi membaca anak-anak kita mungkin dengan bantuan atau semangat yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ini juga lebih baik daripada literasi numerasi itu sendiri. Kemudian asesmen kompetensi minimum itu kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di AKM. Berarti AKM ini tidak mengukur semua konten ya, tapi yang diukur adalah kompetensi yang esensial saja. Ya, jadi dianggap ini penting untuk diukur, yang dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya, maka itu yang diukur. Jadi AKM mengukur keterampilan dasar, ya, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar, tentang teks dan angka. Kemudian teks ini sendiri bukan teks biasa tentunya, teks-teks yang memerlukan nalar yang baik. Demikian juga dengan angka, bukan kemampuan berhitung biasa, namun kemampuan berhitung dibarengi dengan kemampuan beranalisis, analisis. Kemudian kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar, menengah sampai jenjang lanjut ya. Learning progression ini berarti ada 7 jenjang. Dari jenjang dasar ya di SD, kemudian sampai jenjang lanjut di SMA. Bentuk AKM ini berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, dan 11 ya. Tidak melaporkan hasilnya secara individu siswa ya, tidak melaporkan hasilnya secara individu siswa, namun laporannya itu bersifat agregat, berfokus pada peningkatan dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi lebih kepada laporan tentang kondisi satuan pendidikan dan kondisi daerah dia. Namun tadi Prof. Udin itu sempat menyampaikan berandai-andai kemungkinan ya untuk keperluan pelaporan untuk keperguruan tinggi atau untuk penilaian hasil belajar di akhir, ada kemungkinan juga di kelas 12 akan ada sejenis AKM yang mungkin tidak dilaksanakan oleh pemerintah, bisa saja dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau daerah. Ini masih gambaran-gambaran, beliau juga belum bisa memastikan secara pasti, karena ini terus bergulir ya, AKM ini terus bergulir, atau asesmen nasional ini masih terus bergulir, masih terus dibicarakan, sehingga kita belum sampai ke ujung ya, belum sampai ke ujung. Jadi komponennya tadi ada 3 saya sampaikan. Yang pertama, AKM nasional itu ada literasi, numerasi, dan siswa ya. Kemudian survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, jadi mengarah ke pelajar Pancasila. Jadi ini yang disurvei juga siswanya.
Jadi AKM siswanya, disurvei karakter juga siswanya, kemudian disurvei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini adalah tentang mungkin kepustakaannya, tentang mungkin laboratoriumnya, tentang sarana prasarana yang digunakan siswa dalam belajar. Jadi aspek yang terpilih ya, dari model sekolah efektif, kemudian yang menjadi surveinya ya, yang menjadi fokus surveinya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian di sini kita lihat ya, instrumen asesmen nasional ini pada 2 minggu yang lalu kami sempat menggodok semacam model sosialisasinya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat SMA kepada sekolah. Jadi sebelum itu dilaksanakan, jadi Direktorat SMA merasa bertanggung jawab untuk memberitahu, mensosialisasikan. Ini loh asesmen nasional itu berisi ini, dan ini. Jadi yang harus kita siapkan apa gitu ya. Ini juga sudah dipikirkan oleh Direktorat SMA. Saya rasa mungkin direktorat lain juga sudah memikirkan secara terus-menerus. Ini terus dikembangkan, baik instrumennya untuk sosialisasi maupun bahan-bahan yang diperlukan. Jadi untuk responden siswa, instrumennya ada literasi numerasi, ada survei karakter. Jadi informasi yang ingin diperoleh adalah hasil belajar kognitifnya, ya. Kemudian untuk survei karakter, sosial belajar, hasil belajar sosial dan emosionalnya. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah, instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Yang diharapkan adalah informasi karakteristik, input, dan proses pembelajarannya seperti apa. Walaupun kalau kita bicara tentang pembelajaran sampai hari ini, banyak di antara guru-guru kita yang memang masih menggunakan pola-pola lama dalam pembelajaran. Apalagi selama pembelajaran daring ini, kita melihat kondisi yang terjadi di sekolah-sekolah, guru lebih banyak memberikan tugas ya. Sementara saya ingat pesan Pak Denny Hadiana dari Puspendik, sekarang Puspenjar ya. Jadi beliau mengatakan bahwa pembelajaran dan penilaian itu ibarat sekeping mata uang. Jadi hilang satu sisi maka tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dia hanya akan berharga kalau kedua sisinya itu punya. Dia punya, ada proses pembelajarannya, ada hasil belajarnya. Bayangkan kalau selama ini guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan pembelajaran. Ya memang tidak mesti harus pembelajaran artinya dalam seperti kita menggunakan Zoom ya, tidak mesti menggunakan Zoom atau tidak harus menggunakan Google Meet atau Webex dan sebagainya. Namun bisa saja menggunakan alat-alat lain atau bahan-bahan yang diberikan kepada siswa untuk dibaca. Jadi jangan langsung diberikan dalam bentuk soal-soal langsung sehingga anak-anak tidak punya bahan pegangan. Jadi seperti kita membiarkan anak-anak kita berada di tengah lautan terombang-ambing tanpa ada yang bisa dia pegang untuk bisa mencapai daratan. Ini kan membahayakan sebenarnya. Tapi itulah pola yang terjadi selama ini. Bahkan lebih riskan lagi, di satu sekolah dasar di Aceh itu ada guru yang mengundang orang tuanya menyampaikan bahwa tolong kerjakan tugas yang ada di buku ini, akhir semester kumpulkan. Ini kan lebih membahayakan lagi kalau ini terjadi. Kemudian jenis AKM, ya ada numerasi, literasi. Di AKM nasional itu rencananya akan dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11, ya untuk mengukur kinerja mutu sekolah. Jadi tidak mengukur kemampuan siswa per individu, namun mengukur kinerja dan mutu sekolah, kemudian administrasi terstandar. Kemudian AKM kelas ya. Jadi nanti AKM itu juga akan ada AKM kelas untuk dari awal di SD sampai akhir SMA. Jadi yang dilakukan nasional itu hanya kelas 5, 8, dan 11. Sementara untuk kelas ya dari setiap jenjang itu tetap dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar secara formatif ya. Kemudian untuk
administrasi tersandar, kemudian AKM sertifikasi. Ya. Jadi kemungkinan di kelas 12 ini terlihat bahwa di kelas 12 juga akan ada AKM sertifikasi yang diperuntukkan kemungkinan ya untuk mengganti ijazah nanti ya sebagai dasar untuk mengulang ijazah atau untuk seorang siswa bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian perbedaan asesmen 2021 dengan yang sebelumnya. Jadi aspek survei, hal yang diukur, ya kemudian ada targetnya, kelas berapa, kemudian ada modanya, metode, pelaporan dan sebagainya. Ada hal yang diukur. Di ujian nasional yang pada sebelumnya capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Jadi dilihat mata pelajarannya. Jadi sementara di AKM capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi. Jadi tidak lagi per pelajaran. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang kemarin sempat ada mungkin ada semacam sosialisasi AKM, bisa melihat soal-soal jenis AKM. Bahkan ada di sekolah saya itu ada guru-guru yang kaget. Saya kan guru biologi, kenapa yang ditanyakan soal ekonomi? Gitu ya. Saya guru ekonomi, kenapa yang ditanyakan soal biologi? Saya kan biologi, kenapa yang ditanyakan matematika? Demikian kira-kira gambarannya. Kenapa demikian? Mungkin karena terbiasa kita semuanya acuannya adalah dasarnya kalau ujian itu per mata pelajaran. Sementara kalau kita pergi berbelanja ke pasar, ya tidak dilihat pelajaran apa ya, tidak melihat kita dasar pelajaran apa untuk belanja apa, tidak. Jadi juga dengan ketika kita hidup di dalam masyarakat secara umum. Jadi kalau kita menguasai kompetensi secara umum ya, kompetensi literasi dan numerasi ini, maka kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Seperti yang paling sering terjadi misalnya, saya pernah ditanyai oleh seorang teman tentang permasalahan tanah yang ditinggalkan orang tuanya atau warisan ya yang ditinggalkan orang tua. Mereka kebingungan untuk membagi tanah tersebut karena bentuk tanahnya itu tidak beraturan ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya, harus dibagikan ke sekian orang dengan aturan pembagian yang begini, agak kesulitan mereka membaginya. Kemudian dibawa kepada saya menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalahnya dan selesai. Jadi ketika kita bicara tentang kompetensi ya yang diharapkan di masa depan, ya kompetensi semacam AKM ini secara komprehensif harus dikasih oleh siswa, tidak hanya per pelajaran. Jadi siswa tidak bisa hanya suka menyukai satu pelajaran, tapi dia harus siap dengan semua kondisi yang ada di dalam kehidupan nyatanya, sehingga kompetensi yang dia kuasai di semua pelajaran itu penting bagi dia. Oke, kemudian targetnya semua peserta didik kelas 9 dan kelas 12 pada UN, sementara kalau sekarang tidak ya. Kalau dulu di kelas 9 ada ujian nasional, di kelas 12 ada ujian nasional, sekarang merambah ke SD. Ya, di SD ada AKM, SMP juga ada, di SMA juga ada. Kemudian modanya komputer dan kertas pensil, ini kemungkinan komputer, cuma kita belum tahu bentuknya seperti apa. Apa bentuknya seperti sosialisasi kemarin, atau mungkin ada bentuk lain ya, karena kalau soal-soalnya memang membutuhkan jawaban yang memang harus menuliskan atau menalar, tentu komputer tidak cukup, atau memang komputer bisa disetting begitu. Kemudian metode asesmennya adalah fixed test, jadi bentuknya itu ya soal-soal yang memang sudah terstruktur. Kemudian pada AKM ini multi step, jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seorang siswa. Jadi bisa jadi soalnya itu dari satu literasi atau dari satu bacaan akan melahirkan beberapa soal yang memang sebenarnya tidak bergantung pada soal sebelumnya jawabannya, namun membutuhkan kemampuan membaca yang baik, menalar yang baik, sehingga pada akhirnya peserta didik dapat menentukan jawaban. Pelaporannya kalau ujian nasional, individu dan agregat di satuan pendidikan serta wilayah. Sementara untuk AKM itu satuan pendidikan dan agregat wilayah, jadi tidak individu ya, tidak per individu. Kemudian fokus laporannya, pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Kalau di
Direktorat SMA untuk ujian nasional, biasanya setiap tahun dulu diadakan yang namanya kegiatan pasca EHB. EHB itu pasca evaluasi hasil belajar. Jadi di awal-awal dulu Direktorat SMA itu langsung menuju ke sekolah-sekolah yang disinyalir ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan, mereka kunjungi semacam IHT untuk membantu guru-guru yang memang mengalami hambatan. Yang menarik, kebetulan sempat bergabung di kegiatan pasca IHB di beberapa kesempatan yang ketika itu kita berkunjung ke sekolah-sekolah. Menariknya di satu sekolah nilai bahasa Indonesia siswa rendah tapi nilai fisika tinggi. Ketika kita kunjungi, yang terjadi adalah ternyata di sekolah itu dari 34 guru, 17 orang guru adalah guru yang berlatar belakang guru agama, namun mengajar bahasa Indonesia, mengajar olahraga dan sebagainya. Mungkin kalau dia mengajar olahraga tidak berdampak pada kompetensi, karena memang setiap orang mungkin punya basic olahraga. Namun ketika bicara bahasa Indonesia, bukan berarti kita melemahkan guru agama, karena memang pengetahuan tentang bahasa ini bukan pengetahuan yang sederhana, butuh orang-orang yang memang punya kompetensi yang baik ya dalam mengajarkannya, sehingga hasilnya akhirnya anak-anak di sekolah itu nilai bahasa Indonesia turun, sementara nilai fisika tinggi. Setelah kita kunjungi, kita melihat ada seorang guru yang sangat kompeten, yang aktif honorer, guru fisika dengan prestasi yang luar biasa, kumlot dari kampusnya, dan sangat aktif dalam mengajar anak-anak dengan berbagai macam media pembelajaran. Nah, ini juga tentu guru menjadi penentu, ya. Jadi guru itu menjadi penentu. Teknologi hanya alat, ini berlaku di sini. Ya, teknologi hanya alat, sementara guru yang menentukan baik tidaknya sebuah pembelajaran. Jadi kalau gurunya baik, maka otomatis pembelajarannya akan baik juga. Saya rasa demikian. Kemudian kebutuhan pengakuan kompetensi individu secara otomatis diperoleh dari asesmen nasional itu sendiri. Ya, yang kala itu di ujian nasional kita melihat beberapa waktu ini sempat menjadi perbincangan karena hasil ujian nasional itu sempat ditolak oleh perguruan tinggi karena diragukan. Ya, diragukan walaupun pemerintah terus berbenah menghindari segala macam kekurangan, namun demikian tetap saja ada ruang untuk berbuat curang, ya. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Jadi anak-anak kita terbiasa curang, kita tidak inginlah anak-anak kita seperti kondisi pendidikan di India, di mana orang tua ikut membantu anak-anaknya ikut curang. Kemudian peserta didik untuk di AKM sendiri, kebutuhan pengakuan individu, peserta didik di kelas 12 memerlukan akan mendaftarkan diri untuk AKM individu atau siswa, ya. Jadi nanti mungkin pengganti dari ujian nasional arahnya mungkin ke sana, tapi tidak dilaksanakan secara nasional sepertinya. Mungkin hanya oleh satuan pendidikan. Kemudian lini masa AKM itu sendiri, ini ada mungkin rentang waktu yang mungkin bergerak ini, ya. Jadi ada penyiapan yang dilakukan di Februari 21, rencananya akan ada AKM di kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Ya, jadi tahun 2021 arahnya sudah ada ini nampaknya. Kemudian hanya bagi peserta didik yang memerlukan opsional, jadi tidak semua peserta didik. Jadi ada gladi, ada AKM, ada SK, dan SLB. Kemudian AKM nasional survei karakter, ya, di minggu ketiga Maret di lingkungan belajar di kelas 11 untuk semua satuan pendidikan. Jadi di kelas 11 sepertinya sudah akan ada AKM pada bulan Maret 2021. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Pada minggu kedua ada AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar di kelas 8 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta. Jadi ini semua satuan pendidikan berarti akan dilaksanakan AKM, namun bukan untuk semua siswa, hanya untuk survei. Jadi jumlahnya juga saya tidak ingat persis, ya, kalau sekitar saya tidak salah sekitar 45 orang atau ya. Atau bagaimana nanti kita lihat sama-sama. Kemudian pada
minggu pertama Agustus 2021, ya survei karakter diadakan di kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling peserta didik. Kemudian rilis AKM nasional, NSK, SLB, survei lingkungan belajar ya, di SK ini survei karakter, ini survei lingkungan belajar, kelas 8, jadi akan ada rilis ini di bulan Agustus minggu pertama. Kemudian pada bulan Oktober baru akan ada rilis untuk yang kelas 5 SD. Kira-kira ini pengembangan framework assessment-nya. Kita sudah melihat bahwa kita sepertinya sudah agak siap-siap ya, karena ini kalau kita merujuk pada bulan Februari, ini sudah bulan 10, hanya 4 bulan dari sekarang. Tentu kita harus banyak belajar sehingga siswa kita yang memang memerlukan, ya, ini sudah bisa kita persiapkan diri mereka. Oke. Nah, kemudian timeline-nya ini Januari ada direncanakan sosialisasi AKM di kelas, ya, di mungkin jenjang kelas yang akan melaksanakan ya. Kemudian pada bulan Maret ada rilis AKM untuk familiarisasi agar anak-anak tidak kaget ya. Kemudian pada bulan Juni 2021 ada evaluasi pemahaman penggunaan AKM. Kemudian Agustus itu ada rilis AKM sebagai tool diagnostik guru untuk melihat apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Kemudian pada bulan November akan ada evaluasi pemanfaatan AKM oleh guru. Ini kemungkinan Rektorat SMA juga akan mencoba ini, bahkan saya rasa direktorat lain juga akan melaksanakan juga ya, kira-kira begitu. Kemudian asesmen kompetensi minimum, ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Jadi literasi membaca ini bukan kemampuan membaca saja yang dilihat ya, tapi kemampuan menalar ya, menalar, kemampuan melakukan analisis terhadap bahan yang dibaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia. Kemudian untuk numerasi, kemampuan menggunakan konsep, ya, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Sebagai yang saya contohkan tadi, tentang kasus tanah ya, ada kasus tanah yang mungkin ada sengketa yang bisa kita selesaikan dengan matematika, menggunakan GeoGebra dan sebagainya. Ini tema Sustainable Development Goal, jadi harapannya tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang lapar. Ketika kompetensi ini sudah dicapai anak-anak kita, pada era nanti generasi emas Indonesia itu, ini sudah selesai semuanya, ya. Tidak ada lagi nol orang lapar, kesehatan juga sudah bagus, pendidikan juga sudah bagus, kemudian mungkin disparitas antara gender ini, ya, laki atau perempuan ini tidak akan ada lagi, semuanya bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Ya, ini kira-kira targetnya ya, target yang akan dicapai. Ya, kemudian kita harapkan Indonesia bisa mencapai ini pada waktu yang sudah ditetapkan pemerintah kita pada tahun 2040. Jadi pilihan ganda ya hanya ada satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari satu, ini mungkin hal baru ya. Kalau pilihan ganda hanya satu jawaban benar, ini ujian nasional memang seperti itu, tapi pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari satu, kemudian ada menjodohkan isian singkat, angka, nama benda yang sudah fix ya. Dan nanti yang non objektif atau esai ini mungkin tentu agak sedikit kompleks. Kalau sudah esai, apakah mungkin ada aplikasi yang bisa mengakomodir ini, atau memang kita perlu mungkin paper and pencil test ya, mungkin arahnya ke sana. Kemudian komponen AKM itu sendiri, jadi kontennya bilangan ya, itu numerasi, bilangan, pengukuran dari geometri, data, kemudian ada aljabar, ada untuk literasi membaca, ada teks, kemudian teks informasi dan teks sastra. Kemudian proses kognitif, pemahaman, aplikasi dan penalaran.
untuk literasi membaca menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Konteksnya itu bisa konteks personal, ya, bisa konteks sosial kultural, bisa saintifik, ya, kira begitu. Ini komponen-komponen yang akan diukur di AKM. Jadi kita tidak bisa lagi memastikan soalnya itu seperti apa, karena memang soal AKM ini saya pikir ini akan mengarah kepada soal-soal yang dipublish oleh PISA. Jadi lebih berdasarkan konteks. Jadi guru-guru kita harus terbiasa membuat sebuah konteks yang membutuhkan penalaran. Anak kita terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang butuhnya penalaran. Ini contoh soal numerasi. Ya, ini di PISA sempat keluar soal model begini, ya. Kita lihat sama-sama di sini contohnya, ya. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Materi sampah dapat dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Kita lihat di sini. Ada kulit pisang, 6 minggu, kulit jeruk, dan sebagainya. Ya, kemudian ini ada diagram. Ada diagram. Nah, ini masalahnya plastik itu butuh 400 tahun, ya. Kemudian ada baja terurai dalam 100 tahun, kalau aluminium lebih lama lagi, kemudian kulit sintetis bisa lebih lama lagi, ya. Nah, jadi sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, ini dia. Jadi pertanyaan seperti ini. Ini menarik, ya, karena ini kita lihat ini hanya mingguan, sementara ini bisa mencapai ratusan tahun, ya. Jadi ini satu yang gampang sekali, ya, jauh sekali. Saya kira ini bentuk soal-soal yang akan keluar di AKM, gitu, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Seorang siswa membaca tabel, di sampingnya menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Ya, diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar? Nah, kira-kira ini contoh soalnya. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ya, di sini kita lihat kulit jeruk ini, kemudian ada sisa apel, ini kertas tisu, kantong kertas. Ini seolah-olah kelihatannya sama, padahal tidak. Jadi kita lihat di sini membutuhkan penalaran yang baik dalam menyelesaikan soal ini, gitu, ya. Kemudian numerasi lagi nih, ya. Nah, ini contoh kulit pisang tadi. Seorang siswa ingin menggabungkan data di komposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan alasan ibu guru tersebut? Nah, ini juga tentu kita lihat bahwa data ini dengan ini tidak seperti saran gurunya, tidak cocok ditempatkan. Bagaimana cara kita membuat diagram batang untuk mungkin kulit pisang, kulit jeruk, dan sebagainya, benda-benda yang memang mungkin hitungan untuk dia dekomposisi itu lebih singkat. Nah, jadi ini nanti akan dipilih, setuju atau tidak, kemudian berikan penjelasannya. Kira-kira begitu nanti. Kemudian narasi juga masih, ya. Jadi lebih banyak kepada diagram-diagram sepertinya, bisa saya pikir. Untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan pada bulan Juli. Dan sebelum beras, Pembeli toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli disajikan dalam diagram berikut, katanya. Sini dia. Banyak yang laku terjual. Ini perkiraannya. Januari, Februari, ini mungkin persediaan ini yang terjual.
ini persediaan beras pada bulan Juli. Ya, ini jenis berasnya IR46, IR42. Nah, jadi pada bulan Agustus dia akan membeli beras. Pada toko beras tersebut jenis beras mana yang paling banyak terjual? Nah, ini mungkin tentu siswa harus menganalisis dulu ya, mana jawaban yang paling tepat ya. Ini contoh-contoh, saya tidak bahas semuanya. Ini numerasi juga tentang jemuran. Nah, ini berhubungan dengan mungkin garis ya. Nah, panjang AB sama dengan CD misalnya. Klik benar. Nah, itu sederhana sebenarnya. Tapi kalau anak pemahaman geometrinya rendah, tentu tidak mudah bagi dia untuk menjawabnya. Dengan SR dan sebagainya. Kemudian literasi membaca. Nah, ini ada semacam bacaan yang harus dia baca. Kemudian apakah manfaat makan ikan menurut infografis samping. Jadi ini ada infografis yang harus dia pelajari. Kemudian dia harus memilih jawaban mana yang tepat di sini. Ini bisa di checklist semua mungkin ya, atau mungkin hanya beberapa yang di checklist. Ini yang tadi di contoh di atas disampaikan bahwa bisa saja ada pilihan yang memerlukan yang bisa dijawab lebih dari satu jawaban benar. Kemudian ini teks berikutnya, ironi konsumsi ikan Indonesia. Kita baca ya. Di sini potensi sumber daya ikan Indonesia selama ini dikenal berlimpah dan sebagainya. Ketika lihat dulu apa yang ditanyakan. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Nah, ini pertanyaan pernyataannya. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah daripada negara tetangga. Maka kita bisa lihat negara tetangga bagaimana. Ya, di sini anak-anak kita biasanya ya ini agak sulit mencerna bahan bacaan, apalagi yang cukup panjang teks yang disajikannya. Nah, oke. Kemudian berikutnya ada yang seperti ini. Manfaat akan makan ikan. Ayo makan ikan. Dan cerdas. Oke, sekarang kita lihat sama-sama di sini. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga pernyataan pengamat nutrisi tersebut, nah tentu kita sebelum menjawab ini kita harus membaca ketiga teks ini dulu, ya. Nah, anak-anak kita mungkin agak sulit ya menjawab soal-soal seperti ini. Soal berikutnya mengenai teks sastra ya. Oke. Nanti mungkin bahannya akan dibagikan oleh Pak Khairuddin pada teman-teman. Sastra. Suatu hari sekumpulan anak datang ke tempat ibu bersama dengan gurunya. Tangan kecil itu mengambil punya tanah, panah dan sebagainya ya. Seorang menyimpan tanah liat di dalam alat pemutar. Sekencang mungkin dia ini sungguh menyenangkan sebagainya. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Mungkin untuk menjawab soal ini tentu memerlukan membaca teks lebih lanjut. Mungkin kita akan banyak pada diskusi saja nanti bagusnya. Ini ada beberapa teks yang biasanya kalau kita lihat dalam teks yang ada soal-soal bisa ini, teks itu bisa mengkait dengan soal-soal berikutnya seperti ini. Jadi ada satu konteks yang disajikan, konteks ini terus digulirkan untuk beberapa buah soal. Oke. Literasi membaca juga, ya. Keju bisa membuat kecanduan. Jadi perlu kita ingat di sini bahwa biasanya soal-soal PISA, ya, saya rasa juga akan sama. Ini kepada yang mungkin
teks yang diangkat itu bisa jadi menyadarkan si pembacanya, menarik. Jadi ada stimulan yang diberikan di awal dengan satu konteks yang kemudian konteks itu menarik minat pembacanya untuk membacanya, dan dia setelah membaca mendapat pengetahuan baru di apa yang dia baca. Di sini contohnya, keju bisa membuat kecanduan. Ini kan jadi tanya, benar tidak? Ya. Jadi ada satu macam pernyataan yang dibuat dari judulnya, ya, awas kecanduan makan. Keju bisa membuat kecanduan. Nah, jadi kemudian dari informasi ini kita nanti baru tahu ternyata inilah dampak ketika kita makan keju. Keju bisa membuat kecanduan. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama dengan narkoba karena bahan kasein. Jadi ya, nah, ini mungkin nanti lebih pada menjodohkan ya, mungkin ya, bisa ditarik mana jawabannya ya. Kira begitu. Jadi beragam model-model jawaban AKM ini sepertinya mungkin lebih kompleks daripada soal-soal PISA ya, model-model bentuk soalnya. Pak John, sebelumnya Pak John? Iya, silakan Pak. Ya, ini banyak banget ini yang mau tanya, juga ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Pak John. Maksud saya Pak John, apa kita bisa mulai untuk memberikan pertanyaan kepada audien untuk memperoleh hadiah giveaway Pak John? Oh, gitu. Ya, oke ya. Seperti yang Pak Kai sampaikan bahwa akan ada giveaway ya pada teman-teman yang bergabung di grup ini ya, di CSC Casio ini. Jadi boleh Pak Kai, saya ya, boleh Pak John. Ya, teman-teman bersiap-siap untuk hadiah pertama dari Pak John. Dari Casio lewat Pak John. Silakan Pak John untuk pertanyaan giveaway pertama. Ya, yang pertama ya, akan dicanangkan tahun ini ya, dilaksanakan. Jadi sebutkan ketiga jenis ya asesmen nasional itu. Ada yang bisa jawab, silakan. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk menjawab di kolom chat, pilihnya panelis. Bapak dan Ibu silakan jawab di kolom chat dengan arahnya ke panelis, jangan ke saya, jangan ke private ke saya. Jadi pertanyaannya Pak John boleh diulang? Sebutkan tiga jenis. Jadi pemerintah mencanangkan tahun ini akan melaksanakan asesmen tahun 2021 ya, maaf, asesmen nasional ya. Coba sebutkan ketiga asesmen nasional itu. Oke, ketiga asesmen nasional itu. Baik, ini sudah masuk jawaban dari Bu Munaya, kemudian masuk jawaban dari Pak Ali Gufron, kemudian dari Pak Ansar, kemudian dari Pak. Oke, ini langsung masuk ini. Oke, baik. Yang menentukan siapa yang paling benar, mungkin yang lebih awal tentunya ya. Lebih awal pasti Pak John. Jadi ini ada dari Bu Munaya. Ini saya bacakan aja langsung Bapak Ibu jawabannya. Dari Bu Munaya, jawabannya numerasi, literasi, karakter. Benar nggak jawabannya Pak John? Masih kurang, masih kurang. Oke, Pak Ulul Azmi AKM ini kurang. Pak Muhammad Sahidul Kiram, literasi dan numerasi. Survei karakter, survei lingkungan belajar. Iya, jadi 4 ya. Tapi sepertinya itu udah benar Pak Kai, cuma mungkin pengelompokannya ya. Pengelompokannya gini Pak Muhammad Sahidul ini, beliau mengelompokkan literasi dan numerasi gitu. Itu satu kelompok. Iya, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi satu kelompok, itu yang kemudian, AKM ya. Iya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, itu benar Pak Kai. Oke, selamat Pak Sahidul Kiram. Ini Pak Sahidul, mohon boleh chat ke saya langsung ke Japri di pilih nama saya, kemudian ketikkan alamatnya Bapak, nanti akan kita kirimkan hadiah kepada Bapak. Selamat Pak Sahidul Kiram dari mana ya, saya juga belum tahu, belum dapat keterangannya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf yang sisanya saya tidak bacakan lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, Pak John, boleh kita baca pertanyaan atau boleh kita berikan kesempatan bagi penanya? Bagusnya mungkin langsung kesempatan bagi penanya, boleh, nggak masalah Pak Kai, mau yang pertanyaan juga
Saya akan jawab sebisa saya, karena memang ini kan hal baru ya. Saya juga betul pasti lebih seru ini. Baik. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi penanya. Kebetulan Pak Sahida ini memberikan kode tanda seru, tapi beliau kayak sudah terjawab pertanyaan karena sudah dari tadi. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ramadan Mansur. Silakan Pak Ramadan. Saya berikan 3 kesempatan penanya yang tunjuk tangan ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Ramadan Mansur. Saya buka mikrofonnya. Pak Ramadan, silakan. Tidak terkonek mungkin. Halo Pak Ramadan. Iya, tidak terkonek. Baik, saya lanjut itu sepertinya ada tuh Pak. Apakah ada suaranya? Pak Ramadan muncul tadi? Oh iya, Pak Ramadan coba Pak. Kecil atau mungkin sama saya tidak kedengaran sih. Pak Ramadan, halo. Pak John dengar suara Pak Ramadan, mungkin saya yang tidak dengar. Nggak dengar Pak, tadi sempat muncul saya lihat di layar. Sebentar, ulang lagi. Oke, nanti kita beri kesempatan lagi insyaallah. Saya lanjut ke ini teman saya nih, Bu Yohana Krisdian. Silakan Bu Yohana. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Saya langsung saja saya ingin bertanya, untuk yang bentuk soal AKM itu kan nantinya bervariasi. Kemudian saya itu masih belum ada bayangan kalau soalnya itu bentuknya soal cerita, karena tentunya itu kan nanti jawaban siswa itu juga akan variatif sesuai dengan kreatifnya anak-anak ketika mereka menjawab. Nah, bagaimana nanti sistem atau mungkin pengoreksi itu akan menilai pekerjaan mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kan sebagai guru itu mengajarkan materi yang kurikulum 13. Jadi semacam ada integral, ada kalkulus, aljabar, dan seterusnya. Tapi ketika waktu itu saya ikut simulasi AKM, ternyata materi matematika yang paling banyak digunakan itu adalah statistika. Nah, bagaimana nanti menjembatani anak-anak itu agar mereka juga termotivasi belajar matematika yang selain di AKM itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yohana. Bu Yohana ini dari Yogyakarta Pak John, silakan. Iya betul. Iya, udah akrab sama Pak Kai sepertinya ya, sudah sering ketemu. Ya, sama-sama ikut pelatihan kami tahun 2011 di PPTK Matematika. Oh gitu. Iya, ini setelah Bu Yohana juga ada teman saya nih Pak Yani Peter, ini seangkatan juga di PPTK Matematika nih. Ya, Bu Yohana dulu, nanti Pak Yani. Silakan Pak. Ya, Bu Yohana, seperti yang Ibu sampaikan, untuk soal yang bentuknya uraian tadi ya, bentuknya uraian, kita juga karena basis dari AKM ini kan komputer ya. Nah, jadi sampai hari ini saya juga belum punya gambaran seperti apa nanti bentuknya itu. Apakah nanti bentuknya itu paper pensil mungkin, atau bentuk-bentuk yang lain, atau ada memang semacam aplikasi yang sudah disiapkan pemerintah yang bisa mengoreksi jawaban siswa secara otomatis dengan mendeteksi kata-kata kunci. Ini belum, sampai hari ini juga belum. Tapi peluang itu ada. Kalau kita melihat tayangan ini kan, ini dari Kementerian Pendidikan. Ya, jadi sepertinya tadi kalau kita lihat berbasis komputer, namun ada sebentar saya lihat lagi ya ke atas ya. Ke bawah lagi. Saya tadi ada munculkan. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan Pak Kai. Baik. Iya, tadi ada saya lihat. Nah, ini dia sebentar ya. Jadi di sini bentuknya itu ada objektif atau esai ya. Nah, jadi kalau isian singkat oke lah. Ujian nasional sudah pernah ada juga yang bentuk isian singkat seperti ini. Namun non objektif ini yang belum tergambar ya. Kita juga belum tergambar. Tadi juga Pak Prof Din juga Wahyudi juga belum berani berspekulasi tentang bentuk yang seperti ini, karena kalau kita merujuk pada bentuk semacam asesmennya ini adalah dengan menggunakan komputer. Jadi belum bisa saya jawab, takut salah nanti Bu Yohana. Kemudian untuk yang kedua pakai boleh diulang, saya lupa sedikit.
Baik, yang kedua itu kan pertanyaannya tadi tentang apa ya? Tentang materinya, ya materinya. Oh iya. Materinya ya. Kemudian yang ya, ketika betul, dites betul. banyak soal statistik. Iya. Jadi Bu Yana, benar yang Ibu sampaikan bahwa soal-soal yang diberikan tadi kan dibatasi itu Bu ya, dibatasi pada soal-soal tertentu. Dari sini kalau untuk numerasinya itu bilangan, pengukuran, geometri, kemudian ada data, ini kan berhubungan dengan statistik dan aljabar, inilah yang akan diukur. Nah, muncul pertanyaan, terus yang integral bagaimana ya? Jadi bagaimana cara mengelola anak-anak untuk bisa ya mungkin yakin ini penting buat dia gitu ya. Iya, jadi Bu, saya sering mengatakan pada mungkin yang pertama Bu tentang konten materi ini ya, ini adalah materi yang saya lihat juga dipisah seperti ini gambarannya, karena ini yang mungkin gampang dibuatkan soal penalarannya ya. Dan saya rasa soal-soal seperti ini walaupun dia soal berhubungan dengan numerasi, namun soal-soal seperti ini sangat terkait dengan banyak pelajaran, sehingga kalau guru-guru selama ini terbiasa dengan pelajaran-pelajaran terbiasa mengajarkan anak untuk ujian hanya satu pelajaran, ini harus berubah pola pikir mereka, harus mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru untuk mungkin mengenalkan kepada anak-anak ya bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa terikat hanya dalam satu materi pelajaran ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa guru saya ketika ada sosialisasi AKM itu kaget dengan soal-soal yang ada di situ. Beliau bilang, saya guru biologi, kenapa yang dites adalah soal ekonomi gitu ya. Nah, padahal bukan ekonominya sebenarnya yang dites, karena yang dites itu adalah pengetahuan tentang numerasinya. Kebetulan numerasi itu konteksnya ekonomi gitu. Nah, jadi ini yang mungkin kita sadarkan kepada anak-anak, arti kita tidak basisnya konten lagi, tapi sudah mengarah ke konteksnya. Ya, yang kedua, anak-anak saya juga sering bertanya ketika saya mengajarkan materi. Kebetulan kita mungkin punya basic yang sama, Bu Yana. Untuk matematika, jadi ada matematika itu kan semakin tinggi tingkat anak. Kalau menurut Piaget kan pembelajaran itu tentu semakin abstrak. Sementara kita tahu bahwa kalau bicara AKM, kita bicara tentang satu yang mungkin lebih kontekstual. Hanya soal-soal yang diangkat di AKM itu adalah soal-soal kehidupan nyata. Nah, bagaimana sekarang caranya kita menyampaikan kepada anak-anak belajar integral itu penting, belajar nilai mutlak itu penting, dan sebagainya. Nah, sangat sulit mungkin untuk materi-materi tertentu kita mengangkat konteks nyata ke dalam pembelajaran. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, nanti mungkin Pak Khairuddin bisa menambah ya, bahwa pengetahuan matematika itu bukan tentang bagaimana itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan nyata saja, ya, tapi pengetahuan matematika itu juga mungkin mengarah kepada anak-anak untuk memahami tentang kesepakatan. Jadi matematika itu tentang kesepakatan, ilmu tentang mungkin aturan-aturan ya, sehingga yang mereka pelajari itu bukan matematika secara matematika saja, tapi matematika yang di sana mungkin kita sampaikan mengarah kepada kita taat aturan, kita memahami kesepakatan. Kemudian saya juga mengatakan bahwa mungkin saat ini kalian tidak perlukan karena kalian masih SMA. Namun pada kesempatan ke depan, ketika kalian kuliah, di bangku kuliah ini diperlukan ya untuk pelajaran-pelajaran di kuliah yang akan bisa kalian manfaatkan juga nanti pengembangannya lebih lanjut ketika di bangku kuliah. Mungkin sementara itu yang saya jawab. Boleh saya telepon lagi karena saya lagi sedang ngisi kegiatan online. Oke. Terima kasih. Pak Khairuddin, seperti itu kira-kira jawaban saya untuk sementara Pak Khairuddin. Halo? Iya. John? Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut pada penanya
Ini di apa namanya? Di kolom chat banyak juga yang bertanya, ini luar biasa. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan dulu kepada bosnya Kasio, Pak John, Bu Inge Stefani. Silakan Bu Inge. Mungkin bisa disebutkan ke latar belakang mata pelajarannya mungkin Pak Kai. Oh iya, ini Bu Inge ini apa namanya dari Kasio, Pak John. Oh iya. Silakan Bu Inge. Selamat malam Pak John, selamat Ya, malam Pak Kai. selamat malam Ina. Makan malam Bu Inge, kok makan sih malam? Lapar ya Pak? Iya kelihatannya Bu, belum. Baik. Pertanyaan saya sih sederhana seperti orang awam, saya bukan ahli matematika Bapak. Jadi yang saya mau tanyakan adalah AKM adalah pengganti ujian nasional. Seperti yang kita tahu, kalau ujian nasional itu dilakukan untuk mendapatkan kelulusan. Iya. Bila AKM digunakan di kelas 5, kemudian 8 dan 11, maka saya bertanya-tanya nih, ujian apakah atau penentu kelulusan apakah yang akan digunakan untuk anak-anak kelas 6, 12, dan kelas 9 nanti pada di tahun 2021. Itu saja sih Pak, mungkin pertanyaan saya ya. Oke. Makasih Bu Inge. terima Ya, kasih, silakan Bu Pak Inge. John. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi Bu Inge, tadi ada satu slide yang menggambarkan tentang apa yang diperoleh anak-anak pada jenjang kelas lanjut ya, di kelas lanjut. Mungkin saya coba cari slide-nya, ini dia. Jadi untuk keperluan sertifikasi di kelas 12 itu nanti akan ada AKM sertifikasi, sepertinya seperti itu. Tapi kita juga belum tahu bentuknya seperti apa. Itu pun tidak untuk semua siswa, ya, tidak untuk semua siswa. Hanya bagi siswa secara personal yang membutuhkan, dia bisa mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini untuk kelas 12. Untuk kelas 9 sendiri, ya di sini tidak muncul ya. Saya rasa mungkin akan sama. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, apakah dia hanya menggunakan laporan hasil belajar saja, atau mungkin juga nanti bukan akan ada AKM sertifikasi untuk kelas 9 juga. Tapi kalau di slide yang saya dapatkan dari Abduh ini, sepertinya kelas 12 itu akan ada AKM yang dibuat oleh sekolah ya untuk sertifikasi agar dia bisa melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, hanya kepada siswa-siswa yang membutuhkan saja, tidak semua siswa mungkin diberikan ini. Kira-kira itu mungkin Bu Inge. Baik Bapak, terima kasih buat penjelasannya, cukup jelas sekali. Mungkin masih ada lagi Pak Kai. Oke, Udin. Ya Allah, saya dari tadi bicara Pak John, tapi saya lupa nge-unmute. Iya. Baik. Seperti itu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, membaca pertanyaan di chat Bapak dan Ibu, saya persilakan satu penanya dari yang Raisen. Silakan Pak Yani Peter dari Manado ini Pak, teman saya juga nih. Iya, teman pakai semua kelihatannya. Iya, guru-guru matematika teman semua. Iya. Pak Yani silakan Bapak. Oke, Pak Kai, salam Pak ya. Iya. Bisa kedengaran Pak Kai? Bisa ya? Terdengar Pak Yani, terdengar. Oke, yang ada dua hal. Mungkin yang pertama di slide-slide awal atau kita sering melihat kita memberikan skor PISA Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah juga memang komponen-komponen yang terkait dengan skor tersebut juga dibandingkan, misalnya apakah kurikulum kita memang cukup setara dengan kurikulum dari negara-negara yang kita bandingkan itu. Jangan-jangan ketidaksetaraan ini akan menghasilkan skor yang disparitasnya cukup tinggi. Yang kedua, dengan kondisi kurikulum kita seperti ini, apakah kita cukup optimistis untuk mendapatkan nilai yang baik pada asesmen ini? Apakah tidak diperlukan penyesuaian atau perbaikan kurikulum yang bisa mendukung harapan di atas? Misalnya tadi
ada dari Ibu Yohana, teman kita juga ya, yang ada lintas pelajaran, apakah tidak perlu difasilitasi dengan kurikulum? Misalnya ada mapel yang memang bisa memblending beberapa mapel dan bisa memang mengarah kepada asesmen yang kita yang dibicarakan tadi. Sebab kalau memang berharap guru-guru mapel, misalnya guru-guru matematika diharapkan akan bisa menjangkau materi-materi di AKM, memang cukup berat ya, karena kita juga kejar-kejaran dengan kurikulum. Jadi mungkin ya menurut saya perlu difasilitasi dengan kurikulum, ada penyederhanaan kurikulum, supaya kita bisa harapan untuk mendapatkan nilai yang baik kita capai. Ya, makasih. Ya, oke, terima kasih. Bisa langsung jawab, Pak Kai? Boleh Pak Jan. Oke, makasih. Terima kasih Pak Yani Peter. Kebetulan pertanyaan kita sama Pak Yani. Tadi saya bertanya kepada Prof. Din ketika sesi sore tadi. Saya mengatakan kalau kita melihat kurikulum kita, contoh lah, kebetulan saya mengajar di dulunya Blok Mare. Ada beberapa siswa saya itu berasal dari Qatar dan Australia. Ketika mereka kemari, hanya di rapor mereka, laporan hasil belajar mereka hanya ada 5 pelajaran. Sementara di Indonesia kita tahu bahwa 14 sampai 15 pelajaran di setiap jenjang kelas. Tentu ini agak dompleng, akan juga tinggi karena fokus siswa kita itu akan terpecah, disibukkan dengan banyak pelajaran, dengan banyak tugas-tugas. Namun hal yang mungkin tadi saya dapat dari Pak Din Wahyudin, beliau mengatakan bahwa kalau kita melihat dari durasi waktu yang tersedia, ya, durasi waktu yang tersedia di Indonesia dengan di negara-negara lain, bahkan ada di negara-negara tertentu, itu kondisi iklimnya itu juga membuat waktu belajar mereka lebih pendek sebenarnya. Ya, mungkin yang membuat disparitas itu semakin tinggi adalah kita cek konteks yang ada di Indonesia itu pembelajaran kita yang mungkin mengarah kepada konteks masih sedikit, kita lebih banyak ke konten pembelajaran, ya, sehingga soal-soal berhubungan literasi masih jarang dijamah oleh guru-guru kita. Jadi mungkin itu satu poin ya. Jadi jumlah pelajaran kita yang mungkin terlalu banyak juga menjadi penghalang. Kemudian guru-guru kita tidak mau berkecimpung dengan soal-soal yang berbasis konteks ini juga masalah yang lain mungkin. Kemudian mungkin masalah-masalah yang lain juga bisa memberi kontribusi juga kepada kita, seperti yang Pak Yani tadi sampaikan, bahwa memang ada sepertinya niat pemerintah untuk menyederhanakan kurikulum. Bahkan kita tahu ada gonjang-ganjing pelajaran sejarah katanya akan menjadi pelajaran pilihan, ya. Kemudian ini kemudian dibantah oleh Pak Menteri. Kenapa? Karena ya ada banyak kepentingan, ya, ada banyak kepentingan di dalamnya, sehingga tidak mudah untuk melenyapkan satu pelajaran, atau mungkin bukan melenyapkan, menggabungkan satu pelajaran dengan pelajaran lain, banyak mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Kalau secara pribadi saya malah setuju kalau ada beberapa pelajaran mungkin di-blended, ya, dikatakan bukan dihilangkan, tapi tidak menjadi mata pelajaran pilihan, sehingga mungkin beban siswa kita tidak terlalu besar, sehingga disparitas yang terjadi antara negara kita dengan negara-negara maju tidak terlalu jauh. Namun kita akui bahwa saat ini pendidikan kita itu anak-anak terbuai dengan teknologi, sehingga ini berdampak kepada tidak cerdasnya orang tua, guru dan sebagainya dalam mengelola. Kalau anak-anak kita dilarang menggunakan HP, kemudian di masa pandemi anak-anak kita wajib menggunakan HP. Kalau dulu anak-anak kita tidak boleh tidak ke sekolah, sekarang anak-anak kita tidak boleh sekolah. Ini juga mungkin
akan menjadi dampak yang bisa jadi ini bisa ada generasi yang hilang ya, atau lost generation pada masa depan. Kenapa? Karena katakanlah mungkin di daerah-daerah yang relatif lebih maju ya, lebih mungkin dalam hal teknologi bisa diterapkan, bisa online sebagainya. Ada. Tapi untuk daerah-daerah terpencil ini tentu akan jadi masalah. Jadi saya sepakat dengan yang Pak Yani tadi sampaikan bahwa sepertinya kita memang harus berbesar hati. Ya mungkin akan lebih baik seperti itu Pak Yani. Sudah pakai saya rasa jawaban saya. Ya, makasih. Pak Kai masih di mute itu Pak Kai? Astagfirullah. Ya baik Pak Jon. Baik. Bapak dan Ibu, sebelumnya nanti slide-nya akan kita bagikan lewat kanal YouTube-nya LCSC. Jadi Bapak dan Ibu boleh nanti boleh ambil dari sana di kolom deskripsi Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir. Kita berterima kasih sekali kepada Pak Jon yang slide-nya luar biasa mencerahkan kita semua pada malam hari ini, dan kita yang hadir insya Allah akan memperoleh slide ini Bapak dan Ibu. Baik, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi sebelum itu ini ada titipan pertanyaan dari panelis. Ini dari Bu Chandra, Pak Jon. Jadi yang pertama, penggunaan kalkulator dalam AKM apakah dibolehkan? Yang kedua, alat evaluasi PTS, PAS, apa akan diarahkan seperti soal-soal AKM? Oke, yang ketiga, apakah guru dilatih untuk membuat soal-soal AKM? Kemudian yang keempat, bagaimana AKM ini bisa mengkondisikan siswa untuk serius mengerjakan? Beda dengan UN yang berdampak pada kelulusan, kan AKM katanya tidak berdampak pada kelulusan. Nah, silakan Bapak. Ya, ini ada pertanyaan Pak Kai. Nanti kalau saya lupa tolong diulang lagi boleh nanti saya ulang lagi. Oke. Ya, jadi yang pertama saya jawab dulu tentang kalkulator. Jadi kita tahu bahwa seperti ujian nasional yang sudah lalu itu, bahwa penggunaan kalkulator itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan untuk digunakan karena mereka menggunakan sistem di mana ketika peserta didik masuk ke sistem, maka semua aktivitas lain itu tidak berfungsi di. Kemudian bagaimana dengan kalkulator? Saya rasa kalkulator sama halnya dengan yang sudah-sudah, karena soalnya bukan soal sulit sebenarnya ya. Soal-soal yang diberikan itu adalah soal-soal yang punya analisis dan angka-angka yang digunakan juga angka-angka yang sederhana. Kemudian mungkin kalau menggunakan kalkulator, apalagi mungkin Casio itu teknologinya sudah tinggi, tentu akan dapat membantu siswa mengerjakan. Saya rasa penggunaan kalkulator dalam hal ini digunakan ya sebelum pelaksanaan AKM itu sendiri. Jadi ketika AKM ya tidak dibenarkan menggunakan kalkulator. Saya rasa arahnya masih akan seperti itu, karena soal-soal yang diberikan juga belum kompleks. Saya rasa artinya gini, belum tidak membutuhkan kalkulator lah ya untuk menjawab soal itu ya. Jadi kalkulator hanya bisa digunakan sebagai bahan untuk persiapan atau latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh diulang Pak Kai? Yang kedua Pak Jon, apakah penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu akankah diarahkan seperti soal-soal AKM juga? Halo Pak Jon. Ya, oke. Jadi ya silakan. Iya Pak Jon, mohon maaf ini yang penanya ini bisa langsung nanya. Ya silakan. Maaf Pak Jon, untuk yang nomor 1. Kecil suaranya. Nomor 1, pertanyaan saya itu karena di website PISA OECD itu aplikasinya memang sudah mencantumkan atau mengizinkan penggunaan kalkulator Pak. Yang 2021. Oke, makasih Bu. Nah, jadi ini mungkin jadi masukan ya, karena di OECD sendiri itu dibenarkan menggunakan kalkulator. Nanti mungkin juga akan kita jadikan
dijadikan bahan nanti mungkin akan jauh pada pengambil kebijakan yang ada di. Kebetulan saya sedang di Bogor juga ikut yang berkaitan dengan sosialisasi AKM. Ada banyak narasumber yang kompeten di sini. Mungkin yang disampaikan tadi akan saya sampaikan. Jadi kalau penggunaan kalkulator untuk bisa digunakan, ya bisa digunakan, tentu mungkin Indonesia juga akan mengarah ke hal yang sama, ya. Nah, jadi ini menjadi catatan buat saya, akan saya pertimbangkan nanti. Kemudian yang kedua, untuk soal yang kedua berkenaan dengan penilaian itu menggunakan AKM. Ya, oke. Jadi untuk Direktorat SMA ini sekarang sudah gencar-gencarnya dalam hal mensosialisasikan tentang AKM ini. Jadi guru-guru dilatih ya agar membiasakan siswa dari jenjang dasar itu sudah dilatih untuk membiasakan mengerjakan soal-soal AKM. Jadi nanti akan ada program-program dari pemerintah dalam hal ini, mungkin Direktorat SMA, mungkin diikuti dengan Direktorat SMP dan yang lain, akan melatih guru-guru dalam persiapan ini. Tentu kalau gurunya sudah dilatih, ketika diujikan, ya ketika itu diujikan di jenjang-jenjang di kelas, katakanlah kalau jenjang SMA itu di kelas 10, 11, 12, tentu akan diberikan juga. Cuma kita belum bisa memastikan apa semua soal yang diberikan itu bentuknya bentuk soal AKM, atau bisa jadi mungkin kombinasi seperti ujian nasional juga di akhir-akhir ada beberapa soal PISA atau jenis PISA yang dimasukkan ke ujian nasional. Sehingga kemungkinan besar bahwa untuk jenjang di setiap jenjang pendidikan itu juga akan diberikan soal-soal AKM, namun mungkin ya tidak seluruhnya soal-soal AKM diberikan, mungkin akan ada beragam soal. Kalaupun semua tentu akan ada banyak. Ini soalnya mulai dari soal pilihan ganda yang tetap mengedepankan penalaran, kemudian ada soal isian singkat dan sebagainya dengan berbagai jenis, ada soal menjodohkan. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, pakai boleh diulang? Ya, apakah nanti guru-guru kita akan dilatih untuk membuat soal-soal AKM? Oh pasti. Nah itu untuk guru-guru kita pasti akan dilatih. Jadi Direktur SMA saya lihat agendanya itu cukup banyak. Ya diantaranya akan melatih. Mungkin kalau di Direktorat saya lebih banyak menyampaikan tentang aktivitas di Direktorat SMA karena memang selama ini yang saya ikuti adalah kegiatan di Direktorat SMA. Saya rasa ini akan linear dengan direktorat yang lain. Mungkin saya saja dalam hal ini mungkin ada pembatasan sekarang. Kalau dulu Direktorat SMA itu bisa mengundang guru secara langsung, ya, bisa mengundang guru secara langsung, kemudian dilatih di Pulau Jawa, di Bogor, kemudian di Medan, di Jogja dan di mana-mana, bisa secara langsung mengundang guru. Namun sekarang ruang gerak Direktorat SMA itu memang terbatas, ya, mungkin lebih ke pengembang kurikulum. Ini kebetulan Pak Khairuddin, saya barusan dapat tahun ini sosialisasi itu akan mengarah kepada ketua MGMP, ya. Saya ulang, untuk tahun ini saya diminta untuk mengumpulkan nama-nama ketua MGMP. Saya rasa informasi ini juga akan sama dilakukan di setiap provinsi yang ada di Aceh. Jadi pertanyaan apakah guru-guru akan dilatih? Iya, langsung yang dilatih secara keseluruhan, namun hanya ketua MGMP karena mungkin jumlah peserta yang akan dilatih juga jumlahnya terbatas, sehingga hanya terbatas pada kalau dalam hal ini si ketua MGMP, kemudian nanti mungkin bisa diimbaskan kepada anggota MGMP-nya di daerah masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, diulang Pak Kai. Yang keempat, bagaimana keseriusan siswa? Apakah bisa menjamin keseriusan siswa kan? Karena AKM ini tidak menentukan kelulusan. Oh iya. Dalam menjawab soal itu. Ya, saya ya. Apa di saya yang macet Pak Jonnya atau di teman-teman?
Gimana? Ya, di saya agak macet-macet Pak John, atau di saya aja, di teman-teman mungkin tidak ada kendala. Oh, oke. Iya. Ya, silakan Bapak. Iya, ini sesekali lancar gitu. Ya, ini sedang tadi ya, sempat macet juga di saya. Oke. Oke. Ini kan kita bicara potret sebenarnya, bisa bicara potret tentang sekolah, ya, bicara potret tentang daerah. Kalau kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika sekolah kita bermasalah, ya, masih ada kekurangan, maka sekolah ini akan dibantu, akan dibimbing, akan diarahkan menjadi sekolah yang akan lebih baik. Tapi kalau kita mungkin membantu anak-anak, tentu potret ini tidak menjadi potret yang sesungguhnya, atau cermin retak. Apa yang tergambar tidak seperti yang seharusnya. Jadi ketika ini disadarkan kepada anak-anak, ya anak-anak tidak mungkin, kalau masalah serius, tentu kita belum tahu, karena model seperti ini kan ini baru pertama dilaksanakan. Namun kita berharap ketika sekolah itu serius, ya anak-anak juga akan serius, apalagi nanti mungkin ketika di kelas 12 AKM 12 oleh gurunya sebagai bahan untuk dia melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, walaupun sifatnya hanya mungkin yang ingin saja, tidak semua seperti Unisional. Kalau Unisional semuanya, tapi di AKM sepertinya tidak semua diwajibkan untuk AKM. Yang siswa kita tergerak, ya, mungkin tetap termotivasi lah dengan bantuan guru-guru, dan mungkin itu pakai, ya kita yang penting positive thinking saja, supaya apa yang ini benar-benar bisa kita dukung bersama dan bisa menjadi perubahan pendidikan anak-anak kita di masa depan. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian, ini sudah hampir jam 21, 2 menit lagi menjelang, bahkan 1 menit lagi menjelang jam 21. Tapi mungkin ini masih asik karena masih ramai yang bertanya. Pak John, apa bisa kita geser sekitar 10 menit lagi Pak John? Siap Pak Kai. sorry Pak John mengganggu, harusnya sudah bisa istirahat. Kami tetap menculik ini. Baik Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan satu pertanyaan lagi dari kolom chat, kemudian nanti mungkin Pak John akan memberikan pertanyaan kedua untuk giveaway. Jadi teman-teman bersiap-siap untuk giveaway yang kedua. Setelah itu kalau sempat pertanyaan lagi, oke. Kalau tidak, ya mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan. Dan Pak John ini adalah orang yang gemar berbagi, jadi nanti kalau kita culik kapan-kapan pun insya Allah masih tetap bersedia. Insya Allah. Baik Pak John, saya tambahkan satu pertanyaan lagi sebelum kita berikan giveaway yang kedua dari Pak Rohmat, karena ini dari tadi nanyanya. Ya, silakan. Oke, baik. Pak John? Iya. Halo Pak John? Ya, silakan Pak Kai. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan kedua. Apakah yang perlu disiapkan untuk anak-anak kelas 11? Mapel apa yang harus diajarkan di literasi numerik dan survei karakter? Apakah wajib ikut AKM yang kelas 12 tahun ini? Sekaligus ini juga ada pertanyaan dari temannya Pak John, Pak Syed Zamroni, di Aceh Tamiya kalau saya nggak salah. Nah, beliau juga tanyakan, saya guru kimia, ini bagaimana dengan literasi, dengan AKM ini, apakah saya harus terlibat gitu? Nah, silakan Pak John. Iya. Pak Kai, boleh dulu. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Rohmat, apakah perlu disiapkan untuk anak-anak kelas 11? Mapel apa yang harus diajarkan di dan survei karakter? Nah, apakah wajib ikut AKM yang kelas 12 tahun ini? Nah. Jadi kalau kita melihat
pada tahun ini kan kita kembali ke yang tadi ya kira-kira gambarannya ya. Jadi yang apakah yang perlu disiapkan oleh untuk anak-anak kita yang di kelas 11 ya tentu kalau kita bicara pelajaran kita tidak bisa mengatakan pelajaran apa ya, tapi kita lebih kepada kalau yang akan bicara tentang numerasi dan literasi. Ya di numerasi itu tadi ada beberapa materi seperti berhubungan dengan kabar, kemudian data, statistik, kemudian ada beberapa informasi yang lain per pelajaran. Ya, jadi kita tidak perlu mempersiapkan per pelajaran ya, tapi kita lebih membiasakan anak-anak kita untuk berliterasi, kemudian bisa memahami bacaan, sehingga bisa mudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KM itu sendiri. Jadi tidak lagi ke anak kita di kelas 11 bisa mencari soal-soal PISA lah ya dari tahun ke tahun, mulai tahun 2000 sampai 2018. Mungkin yang paling dekat tentu yang tahun 2018. Ini pengalaman yang saya lihat bahwa ketika PISA ini mulai gembar-gembor di tahun 2012 ya, ketika kita jatuh. Jadi ini soal-soal PISA itu tahun-tahun 2000-2003 itu muncul di awal-awal PISA. Jadi prediksi saya bisa jadi soal-soal PISA tahun 2015, tahun 2018 akan muncul di tahun 2021. Ya, ini prediksi saya. Jadi yang kita perlu persiapkan pada bagi anak-anak kita adalah mungkin membiasakan mereka membaca soal PISA. Ya, carilah informasi tentang soal PISA sehingga anak-anak tahu bahwa tipe hal yang akan muncul nanti di AKM ini seperti ini jenisnya. Tuh. Kemudian untuk kelas 12 itu sendiri, apakah akan ada AKM? Ya, sepertinya di kelas 12 itu kalaupun ada AKM sifatnya itu lokal ya, artinya yang melaksanakan, karena yang nasional itu hanya di 3 jenjang itu, jenjang kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kalau di sini kita lihat di Februari 2021, ini kan sudah cukup dekat ya, AKM individu di kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Jadi ini akan ada nanti. Hanya bagi peserta yang memerlukan, berarti ada, tapi tidak semua. Kan ada gladi, ya, kemudian ada gladi bersihnya, ada AKM-nya, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Jadi di kelas 12 ada. Kemudian di kelas 11 sudah pasti ada, tapi sifatnya sampling. Oke, jadi itu kira-kira Pak Khairuddin. Baik Pak John. Pak John, sebelum kita lanjut, Pak John silakan memberikan pertanyaan untuk teman-teman agar memperoleh giveaway yang kedua, Bapak. Ya, oke. Mungkin saya tanyakan yang aja lah, yang mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik oleh teman-teman yang bisa langsung menjawab saja, Bapak sekalian ya. Sebentar, kita cari dulu pertanyaannya. Jadi kita mengenal yang namanya assessment for learning, ya, assessment for learning. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, assessment for learning ini penilaian formatif atau sumatif. Assessment for learning itu bentuk penilaian formatif atau sumatif. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan dijawab. Ini langsung sudah ada jawabannya dari Pak Slamet Sugianto. Oke, baik Bapak dan Ibu, apakah assessment for learning itu termasuk assessment yang berbentuk formatif atau sumatif? Ya, Bapak dan Ibu silakan jawabnya ke panelis ya Bapak Ibu. Ini Pak Slamet Sugianto sudah menjawab. Saya masih menunggu beberapa orang, mungkin ada yang jawab beberapa orang. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ulangi, assessment for learning apakah termasuk penilaian formatif atau sumatif? Kita sudah jam 21.06, tapi
partisipannya masih di atas 100 orang, ini keren. Oke, ini Pak Slametnya sudah masuk. Oke, sebentar. Wow, ini sudah banyak. Pak John, ini saya harus Pak Slamet yang paling cepat ya jawabnya formatif, Pak John. Iya, ya jawabannya yang benar adalah formatif, Pak Herudin. Formatif, oke. Assessment for learning itu adalah formatif karena dia sifatnya bukan akhir ya, bukan di akhir. Penilaian untuk pembelajaran dilakukan pada proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran dilakukan. Jadi ya benar jawaban Pak Slamet yaitu formatif, Pak Herudin. Selamat pada Pak Slamet. Oke, selamat kepada Pak Slamet. Pak Slamet, mohon kirimkan alamatnya ke chat di bagian nama saya, Bapak. Silakan, Bapak. Oke, selamat kepada Pak Slamet. Dan yang jawab Pak John ramai sekali, tapi ada juga yang paling banyak itu formatif, tapi ada juga yang jawab. Berarti sudah cerdas-cerdas nih teman-teman kita di sini. Baik, Bapak. Yang lain itu salah mungkin, salah baca. Baik, saya bacakan pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu. Yang lain mohon maaf kalau tidak terakomodir. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa melihat kembali tayangan ini sekaligus bisa memperoleh slide yang ditampilkan oleh Pak John. Baik, saya bacakan pertanyaan ini bentar. Oke, ini yang bertanya dari pukul 20.21. Bu Nur Fitriana, kami para guru pernah mengikuti simulasi AKM untuk guru. Dan pada saat itu hasilnya ada yang 0, 1, dan paling tinggi 2. Pertanyaan saya, bagaimana penilaian AKM ini sehingga nilai paling tinggi yang diperoleh saat itu hanya 2? Ini punya pakai karena saya juga tidak tahu hasil yang kemarin. Saya juga kebetulan ikut di simulasi AKM yang kemarin. Kebetulan saya tidak mendapatkan informasi itu, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ini, Pak Herudin. Oke. Mungkin ada masih satu lagi mungkin Pak Gaya, saya tidak berani jawab itu karena saya. Oke, gitu Bu. Ya, berarti karena Bu Nur Fitriana juga memberikan pertanyaan 2, ini saya bacakan satu lagi. Tindak lanjut AKM ini ke depannya apa? Ya, AKM ini sifatnya kan sebentuk survei ya. AKM ini survei, jadi yang namanya survei itu tentu ada informasi yang diperoleh setelah survei selesai. Gunanya untuk apa? Guna dari AKM ini adalah untuk memperbaiki apa yang kurang. Ya, cuma menariknya, uniknya AKM ini tidak bisa dikategorikan formatif atau sumatif karena dia kalau kita bilang sebagai sebagai penilaian formatif ada kelanjutannya kan nanti ya. Masuk formatif juga sepertinya cocok, kemudian sumatif juga sepertinya cocok. Jadi pada hakikatnya AKM ini diperuntukkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jika sebelum anak-anak dilepaskan dari sekolah, dari satuan pendidikan, masih ada kesempatan bagi guru untuk menggembleng anak-anak ini sehingga ketika dia lepas dari satuan pendidikan, dia menjadi anak-anak yang siap. Jadi menjadi tiga hal yang digembleng. Yang pertama tentang AKM itu sendiri, ya, yang kedua tentang survei karakter, dan yang ketiga tentang survei lingkungan belajar. Jadi AKM ini, kalau AKM sendiri ya tentunya untuk melihat kondisi sekolah. Jadi tidak melihat individu per individu. Jadi peruntukannya adalah ketika diketahui ada yang kurang di sini, maka pemerintah tahu apa yang harus dibantu. Ya, baik satuan pendidikannya atau sekolahnya maupun daerahnya. Saya rasa demikian Pak Khairuddin. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf kita sudah di pukul 21:10. Kalau misalnya saya bacakan semua pertanyaan, mungkin kita akan sampai di pukul 11 malam Bapak dan Ibu, dan mohon maaf sekali, saya tidak bisa akomodasi semua, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan tetap berdiskusi karena apa yang disampaikan oleh Pak John Abdi malam hari ini sangat bermanfaat, dan ini menjadi pembuka LCSD pada termin
yang ini gitu. Jadi pada termin yang ketiga kita ya, yang keempat ini kayaknya. Jadi kita Bapak dan Ibu arahnya memang ke literasi numerasi dan critical thinking. Jadi membuka dengan AKM adalah sesuatu yang sangat berfaedah bagi kita semua. Dan Bapak dan Ibu sangat beruntung yang hadir pada malam hari ini karena belum sosialisasi keluar tapi sudah sosialisasi ke kita duluan Bapak dan Ibu. Jadi masih hangat banget. Sehingga kita sangat beruntung bisa memperoleh duluan dari teman-teman yang tidak mengikuti pada malam hari ini, dan mungkin nanti teman-teman yang di daerah akan segera memperoleh sosialisasi dan keterampilan untuk merakit soal AKM melalui ketua-ketua MGMP-nya. Baik Pak John, silakan kalau misalnya ada closing statement, silakan Pak John untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Kai. Saya juga beruntung Pak Kai bisa hadir pada LCSC kali ini. Banyak dari 2 sesi mungkin ikuti. Ini yang paling banyak sepertinya mencapai, tadi saya dengar ada 100 orang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita tidak bisa berhenti Bapak Ibu ya. Pendidikan kita tidak bisa berhenti. Jadi mengupat bukan tidak menyelesaikan masalah Bapak sekalian. Jadi yang kita lakukan ketika ada perubahan, kita ambil bagian menjadi pelaku dari perubahan itu sendiri. Ya, jadi saya mengutip sebuah kata-kata dari teman saya yang kita doakan beliau bisa sehat, bisa aktivitas seperti sedia kala, Pak Agus Hermawan. Satu buku yang saya baca dari beliau, judulnya yang menarik ya, jangan caci maki kegelapan, nyalakanlah sebuah lilin. Jadi Bapak sekalian ketika ada perubahan, Bapak sekalian jadi bagian dari pelaku perubahan itu. Jangan menjadi orang-orang yang mungkin tidak mendukung perubahan. Bapak sekalian tidak akan berbuat apa-apa ketika kita mengupat, namun ketika kita kita mendukung suatu perubahan, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Demikian Pak Kai, mungkin mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi pembuka wawasan kita untuk AKM. Terima kasih Pak Kai sudah mengajak saya bergabung di sesi 58 ini. Beruntung sekali saya punya teman Pak Kai ya, kalau nggak kenal Pak Kai mungkin saya tidak akan pernah gabung di Casio. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan kita pada LCSD ke-58 ini sudah berakhir, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dan wawasan-wawasan yang baru terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Pak John, terima kasih sekali. Jangan bosan-bosan kami culik lagi untuk kita berdiskusi. Ya, insya Allah siap. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah berhadir, dan sampai saat ini angka cantik ini 111 masih bertahan. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menutup malam hari ini, saya memimpin bagi yang Muslim, mari sama-sama kita membaca Ulumul Quran, Al-Fatihah. Bagi teman-teman yang lain yang beragama non-Muslim, maka kita membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Selasa malam minggu depan, yang insya Allah Bapak dan Ibu kita akan fokus untuk sebelum bulan Desember, kita fokus pembahasan di LCSD menggunakan classpath.net. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan ada pengenalan classpath.net yang Bapak dan Ibu bisa akses melalui melalui web browser Bapak dan Ibu, dan itu menjadi pengetahuan yang bagus bagi kita guru-guru matematika. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu, kami akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.